Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Laila SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Binamu, Kabupaten Jeneponto. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Miss Nur Hikmah SPD selaku guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 1 Binamu. Baik, Assalamualaikum Miss Hikmah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Hikmah karena hari ini sudah menyempatkan waktu untuk melakukan percakapan praobservasi. Adapun tujuan kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Miss Hikmah untuk melakukan kegiatan observasi nanti di kelas. Dan kita ingin tahu dan saya ingin memberikan gambaran bagaimana kegiatan observasi nanti di kelas dilakukan agar ibu lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan supervisi di kelas nanti. Tentunya dengan percaya diri yang sudah bagus, yang sudah tinggi, akan menghasilkan penampilan yang lebih baik, ya, Miss Hikmah ya. Untuk kegiatan praobservasi kita hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Miss Hikmah. Ya, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Miss Hikmah sampaikan nanti di kelas? Baik, jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas, karena materinya adalah materi tes deskripsi. Jadi adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa itu mampu untuk memahami dan membuat kalimat deskripsi. Jadi anak-anak tujuan pembelajarannya yaitu Miss Hikmah mau setelah jangka pembelajaran nanti anak-anak itu sudah mampu membuat kalimat deskripsi. Ya, seperti itu. Oke, baik. Yang untuk yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan Miss Hikmah? Apa area pengembangan yang ingin Miss Hikmah kembangkan di proses supervisi nanti? Oke, baik. Jadi adapun area pengembangan kompetensi yang ingin saya fokuskan itu ada dua ya. Ya. Jadi yang pertama itu fokus pada pemahaman dan yang kedua adalah keterampilan. Jadi pengembangan kompetensi pemahaman di sini diharapkan itu siswa mampu kemudian untuk memahami teks deskripsi. Sedangkan area kompetensi keterampilan diharapkan itu siswa atau peserta didik ya itu mampu kemudian untuk menuliskan kalimat deskripsi. Jadi setelah memberikan pemahaman, Miss Hikmah akan melakukan meminta anak membuat kalimat deskripsi ya di pembelajaran. Baik, kurang lebih seperti itu. Untuk mencapai itu, kira-kira strategi apa yang Miss Hikmah akan lakukan di kelas nanti? Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan itu kedepannya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, diimplementasikan dengan KS ya, atau keterampilan sosial emosional ya, seperti itu. Oke. Nah, dalam proses berdiferensiasi ini saya mendengar media apa kira-kira yang Miss Hikmah gunakan atau apa seperti apa media-media yang Miss Hikmah gunakan di kelas untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Jadi adapun media yang akan saya gunakan itu kurang lebih penayangan atau penampilan berupa gambar dan juga video. Video pembelajaran ya, video pembelajaran. Saya itu kebetulan mengambil beberapa referensi, salah satunya dari YouTube. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan cara pembelajarannya di kelas, misalkan ada berkelompok atau masing-masing sendiri-sendiri dulu atau kayak gimana? Metode, kurang lebih pada metode berkelompok diskusi. Jadi ya kedepannya nanti saya akan bagi beberapa kelompok. Terus dengan media selain tadi video, juga saya akan bagikan flashcard. Flashcard. Ya, ada flashcardnya ya. Itu yang akan dikerjakan nanti pada satu kelompok. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah bagus rencana pembelajaran yang akan Miss Hikmah lakukan di kelas nanti. Nah, kira-kira kapan ini jadwal supervisi kelas? Insya Allah Jumat depan ya. Ya. Ya, baik.
Untuk kegiatan supervisi di kelas nanti, saya akan berada di kelas di Sigma, hanya sekedar melihat bagaimana pembelajaran di Sigma berjalan, dan insya Allah nanti akan ada refleksi ataupun tindak lanjut dari kegiatan observasi kita. Jadi setelah kegiatan observasi nanti, kita kembali akan melakukan dialog pasca observasi, ya. Seperti yang saya katakan tadi, tujuannya itu hanya ingin merefleksi kegiatan observasi kita dan insya Allah akan ada tindak lanjut, apa kekurangan, apa sudah yang bagian mana yang sudah baik dari kegiatan observasi. Baik, Sigma, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di hari Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Today, I'm fine, and you? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay. Alright. So everybody, before we start our lesson today, let's pray together. It will be led by Alisa, please. Everybody, attention, please. Before we study, let's pray together. Seperti our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody. So I will check the attendance, please. So everybody listen your name, please. Nana, tolong dengarkan namanya ya. Aila, I'm happy. Al-Aziza, Alwin, I am happy. Alhamdulillah. Andi Kalista, I'm beautiful. Masya Allah. Asila, I'm very good. Alhamdulillah. Tiffany, I am smart. Masya Allah. Amin. Okay, alright. Attention please. Okay, so I wanna try to review the material, the previous material. So ibu akan coba review dulu ya, terkait dengan materi sebelumnya. Oke, ada yang masih ingat materi kita belajar apa sebelumnya, nak? Ya, kelas. Ya, kelas kelas kata. Ya, alright. Anyone here? Anak-anakku di sini ada yang bisa membuat simple text, sentence, sorry, kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Ada? Alright. How to say saya pintar in English? I'm smart. Okay. How to say pintar dalam bahasa Inggris? Pintar. Smart. Okay. Sorry? I am smart in English. Okay. I am smart. Alright. Nah, anak-anakku, baiklah. So, today, hari ini kita akan belajar tentang descriptive test. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, anak-anakku pertama itu anak-anakku diharapkan mampu memahami apa itu descriptive test, dan yang kedua anak-anakku kemudian mampu menuliskan kalimat descriptive, ya. Okay, alright. I want to show you a picture. Gue akan menunjukkan sebuah gambar. Oke. Anak-anakku, coba perhatikan. What picture is this? Animals. Animal. Okay. How many animals that you see here? Zoo. Okay. What animal? Hewan apa, nak?
describing animals. Oke, di sini isinya tentang mendeskripsikan hewan, ya. Blue is an elephant. He is a huge animal. He is gray in color. Anu is a naughty animal. He loves bananas. A rabbit has a soft coat. Giraffe has a long neck. He is a tall animal. Lion is a strong animal. Oke, alright. Coba dari video yang anak-anakku tadi nonton, ya. It's about describing animals, menjelaskan tentang hewan. Coba apanya yang dijelaskan di situ, nak? Apanya yang dideskripsikan hewannya? Pertama, warnanya. Apalagi, nak? Ada. Oh, ukuran, ya. Apalagi? Ukuran besar, kecil, ya. Alright, jadi warna, ukuran. Coba perhatikan. Nah, di sini anak-anakku, this is a simple quiz. Jadi ini ada quiz. Coba anak-anakku kita coba jawab, ya. Dengarkan baik-baik. We have golf. Oke, di sini ada clue-nya, ya. Di sini ada clue untuk jawaban di sini. Coba kita coba jawab dulu nomor 1. Jumbo is an elephant. He is a Kuda artinya besar. Hewan yang besar. He is dia titik-titik in color. Gray. Warnanya gray. Alright. Next. Nanti. Good girl. Apa yang kemudian yang dideskripsikan kalau hewan? Ukurannya. Warna. Lagi warnanya. Makanannya. Sifatnya. Monkey tadi sifatnya nakal, ya. Alright, itu tadi contoh mendeskripsikan hewan, ya. Oke, lanjut. I wanna show you a video. Ibu akan menunjukkan video selanjutnya. Oke. Alright. Attention please. Oke, in this video, pada video ini itu menjelaskan bagaimana kemudian ketika kita ingin mendeskripsikan orang, ya. Coba perhatikan. Mari kita simak sama-sama, ya. Adjectives to describe appearance. Oke, ini mendeskripsikan rambut, penampilan, ya. Long hair, Oke, rambut panjang. short hair, Ini penampilan, ya. straight hair, Jadi cara mendeskripsikan penampilan seseorang. curly hair, Ini kaki, wavy hair, rombak, blonde hair, rambut pirang, black hair, brown hair, gray hair, tubuhnya, ya. Apanya?
Itu ya. Baik, next lanjut. Tadi orang sudah mendeskripsikan hewan juga sudah. Kalau oke, sekarang mendeskripsikan tempat. Nah, pada tayangan ini coba perhatikan baik-baik. Nah, aku coba perhatikan baik-baik ya. Kira-kira bagaimana ketika kita ingin mendeskripsikan tempat apanya saja yang kemudian harus diperhatikan. Mari kita simak sama-sama ya. My name is Tochi. I have a bedroom. It is clean and comfortable. I clean every day. There are many things in my bedroom. There is a bed. There is one pillow. Apanya nak? Meja. Mejanya. Tempatnya ya, kenapa tempatnya? Tempat belajar nih. Ukurannya. Oke, yang dideskripsikan tadi, yang dapat dideskripsikan salah satunya isinya. Ya. Isinya tadi ada apa saja yang ditunjukkan? Meja belajar, bantal, selimut, blanket. Oke, selimut. Ada lagi? Window. Oke, jadi kurang lebih itu nah ya. Jadi untuk mendeskripsikan tempat, salah satu contohnya ya tadi pertama yang bisa kita lakukan mendeskripsikan tempatnya yaitu apa-apa yang ada di dalamnya, ya isinya. Oke? Anak-anak berhenti dulu sejenak ya dari segala aktivitasnya ya. Coba perhatian, mohon tenang sejenak, berhenti, amati nafas, perasaan, pikiran, dan oke, perlahan silakan pejamkan mata. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini dan mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang 3 menit saja ya. Oke, anak-anakku, sebelum mulai silakan anak-anakku senyaman mungkin ya, tundukkan kepalanya. Oke, coba di sini akan bagi menjadi 2 kelompok. Oke, oke. Coba anak-anakku di sini Ibu kasih 2 pilihan ya. Jadi pilihannya ada 2. Pertama mendeskripsikan orang dan yang kedua mendeskripsikan hewan. Ya. Dulu melingkar. Yang mau mendeskripsikan hewan di sini, yang mau mendeskripsikan orang di sini. Oke, pay attention please. Mohon perhatiannya. Jadi di sini Ibu sudah bagi menjadi 2 kelompok. Di sini mendeskripsikan kelompok mendeskripsikan orang dan di sini kelompok mendeskripsikan hewan. Oke. Oke, di sini Ibu punya flashcard. Di sini coba anak-anakku, Ibu punya 2 gambar. Silakan pilih salah satu gambar yang mau dideskripsikan. Ini satu saja nak ya. Oke. Oke, anak-anakku bisa tempel di sini. Deskripsikan orangnya. Ini yang mana mau kita deskripsikan baru tempel di situ. Oke. Ini anak-anakku bisa tempel. Oke. Untuk hewan di sini Ibu punya flashcard. Berbagai macam hewan. Ayo kemari. Jangan di tengah supaya temannya juga yang lain lihat.
Kita lihat tuliskan teks skripsinya, artinya kalimat skripsinya. Mana kelinci? Kelinci mana? Oke, mohon perhatiannya. Nah, di sini kelompok A ingin mendeskripsikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan. Saya akan menjelaskan tentang Maudy Ayunda. Oke. Body slim. She is beautiful. Black hair, big nose, brown eyes, hobby singing song. Oke. Akan menjelaskan tentang kelinci. Rabbit have long hair. Rabbit have fur soft. Rabbit have two legs. Rabbit have two hands. Rabbit have long toe. Rabbit legs. Oke, perhatian. Oke, jadi itu tadi ya sesi diskusi dan kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Happy. Oke, happy, bahagia. Oke, bagian mana yang menurut anak-anakku di sini yang menyenangkan? Menempelkan gambar dan menempelkan stiker berwarna. Oke, menempelkan gambar dan juga menempelkan stick note-nya ya. Oke. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan menutup pembelajaran dengan berdoa bersama ya. Kita membacakan sesuai pembelajaran dengan baik. Amin. Oke, baik Miss Hikmah. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan dialog praobservasi ya. Dari beberapa yang lalu, kita sudah melakukan kegiatan observasi. Nah, hari ini kita mau melihat sudah sejauh mana observasi itu berjalan sesuai dengan rencananya Miss Hikmah. Iya. Nah, untuk itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait kegiatan observasi kemarin. Pertama itu bagaimana saat diobservasi? Saat observasi kelas berbeda dengan observasi Kak ya. Rasanya itu bahagia, terus juga ada tegang-tegang juga. Kemudian setelah diobservasi bagaimana? Setelah observasi yang lega. Jadi pada saat diobservasi masih tegang ya Bu ya. Ya, Itu Bu. karena mungkin pertama Ya. ke depannya mengalir. Oke, baik. Sekedar mengingatkan kemarin yang kita rencanakan ada pengembangan itu di bagian mana? Ada dua area pengembangannya, pengetahuan dan juga keterampilannya. Nah, terus dalam kegiatan mengajar kemarin kira-kira pengembangan itu sudah tercapai belum? Pengembangan antara persiapan yang bisa direncanakan ya dengan pelaksanaan saya rasa itu belum maksimal ya. Itu dari segi saya pribadi juga ya, dan juga dari segi siswanya yang dimana pada saat persiapan dan perencanaan dan pelaksanaan itu saya rasa belum optimal sekali dari segi mungkin dari segi pengolahan kelas di mana mungkin kewalahan, terus dari segi perencanaannya juga dari segi waktunya Bu. Ya, yang saya rencanakan ya seperti itu Bu. Dari beberapa ada beberapa kendala ya. Kendala yang dapat pada saat kegiatan itu kelas tadi satu, kemudian yang kedua waktu untuk kekejaran.
kita fokus misalkan di manajemen karir melatih siswa ya. Yang membuat siswa tidak bisa mengikuti dengan baik, dengan optimal ya, walaupun sudah terkoordinir tapi belum optimal. Kira apa masalah dari segi suara terus sepertinya tegas lagi ke depannya. Terus mungkin karena sudah jam terakhir ya Kak, ya Bu, sehingga membuat siswa sendiri jam bad moodnya jadi ngantuk ya kurang lebih seperti itu. Tidak mungkin di jam-jam pertama masih fresh. Jadi alhamdulillah semua sudah tahu. Kayaknya ini masalahnya kenapa begini kelas, karena anak-anak yang pertama satu karena sudah di jam terakhir, kemudian di jam terakhir itu yang menyebabkan anak sudah ngantuk, kemudian bengkok dan tidak bisa nih tidak tertarik mengikuti pembelajaran. Kalau sudah seperti itu, kira-kira kedepannya apa yang bisa dilakukan supaya itu tidak terjatuh ulang lagi? Apa kira-kira mungkin ada tips-tips sendiri dari Sigma yang bisa untuk menangani? Mungkin kedepannya dari segi kelas supaya bisa bikin powerful itu dari segi media juga Kak. Media dan lebih dibuat menyenangkan. Menggunakan media yang lebih menyenangkan ya. Kalau yang seperti ini, apakah kemarin kita mencoba Sigma aplikasi Sigma manusia? Di pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita sudah ada media juga, walaupun kita bilang perlu lagi lebih masif. Sampai sudah mulai berdiferensiasi yang lebih dimaksimalkan lagi. Untuk penyediaan media sendiri, dari segi media, mungkin kedepannya saya akan lebih fokus pada dari segi contoh yang saya ambil media misal menjelaskan manusia, begitu menjelaskan hewan dan tempat. Dari segi manusia sendiri, mungkin kedepannya saya lebih fokus pada yang lebih dekat dengan siswa. Kalau perlu kan contoh yang saya ambil umum di YouTube, yang dimana siswa sendiri tidak kenal orangnya. Artinya dari segi mungkin kedepannya saya akan lebih fokus yang paling dekat dengan siswa, sehingga siswa itu merasa lebih ya. Kalau perlu orangnya yang saya bawa ke depan untuk diskusikan, sehingga siswa lebih menarik mendiskusikan temannya sendiri. Intinya yang poinnya mungkin medianya sendiri. Kedepannya saya akan ambil yang lebih dekat dengan siswa itu sendiri. Jadi ceritanya tidak ada masalah ya ke depan dengan penggunaan media ini. Baik, untuk rencana-rencananya kira-kira kapan menerapkan rencana ini? Apakah menunggu waktu di kelas tahun depan di kelas 8 sekian baru terapkan, atau memang sesegera mungkin ini kita terapkan? Mungkin sesuai dengan jadwal Kak, karena mungkin kan ada English club juga di sekolah, nanti bisa saya juga ya yang belum maksimal di kelas bisa mungkin di English club. Luar biasa ini semua, saya pulang penguatannya ya, bahwa Sigma akan sesegera mungkin untuk menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik, khususnya untuk mengatasi masalah anak-anak bosan di kelas pada jam-jam terakhir ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi ke depannya seperti itu, Sigma silahkan berbuatlah sesuatu yang memang sesuai kemampuannya Sigma dengan melihat kondisi kebutuhan belajar. Silahkan berkreasi di situ. Baik, Sigma karena sudah memutuskan untuk melakukan pembelajaran atau menyiapkan media secepatnya, jadi selamat menyiapkan. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.